Jadi hidrothermal deposit ini sudah banyak sekali diklasifikasikan oleh peneliti-peneliti terdahulu ya. Jadi hidrothermal deposit ini pertama kali dipopulerkan atau didefinisikan oleh Lindgren tahun 1933 ya. Kita kenal sebagai epithermal, kemudian mesothermal dan juga hipothermal, dan ini dibagi berdasarkan paleodepth dari deposit tersebut, dilihat dari mineraloginya, baik itu nanti dilihat temperaturnya seperti apa, pressure-nya seperti apa, dan semacamnya. Nah, kemudian secara terminologi, klasifikasi tradisional tersebut telah bergeser ke modern classification yang lebih menekankan ke aspek-aspek genetik. Hingga saat ini kita sudah tidak mengenal lagi istilah mesothermal, hipothermal, itu sudah tidak atau sudah jarang sekali kita dengar sekarang. Dan itu digantikan oleh genetic classification seperti porphyry CU, kemudian orogenic AU. Dan untuk epithermal sendiri ya, secara penamaan masih tetap sama. Saya pikir secara arti pun juga kurang lebih sama ya. Jadi deposit yang berada di surface, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita berangkat lebih detail di endapan epithermal deposit sendiri. Di ini saya rangkum dari Silito dan Heidenreich tahun 2003. Jadi epithermal ini oleh peneliti-peneliti terdahulu sudah dibagi ke dalam klasifikasi yang lebih detail. Kita lihat dari Silito ya di tahun 1977 sudah membagi endapan epithermal menjadi acid epithermal, kemudian alkaline epithermal. Hingga kemudian Heidenreich di tahun 1987 pertama kali memperkenalkan terminologi yang nanti akan terus kita pakai dari 1987 itu hingga sekarang, yaitu high sulfidation, kemudian low sulfidation. Hingga kemudian Heidenreich mencoba untuk merevise ya, memperbarui klasifikasi endapan epithermal tersebut menjadi high sulfidation, kemudian intermediate sulfidation, dan low sulfidation. Maaf, sebelum lanjut, suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Mas, jelas. Oh ya, oke, saya lanjut. Nah, tadi sudah kita singgung bahwa epithermal itu klasifikasi terbaru itu dibagi menjadi 3 keendapan, yaitu high sulfidation, intermediate sulfidation, kemudian low sulfidation. Sekarang pertanyaannya begini, pernah nggak sih teman-teman tuh berpikir kenapa namanya harus sulfidation gitu? Kenapa sulfidasi tinggi, kenapa menengah, kenapa rendah gitu? Kenapa nggak yang lain? Kenapa harus sulfidasi gitu? Nah, jawaban itu bisa kita lihat atau bisa kita jawab ya dengan apa yang sudah dikemukakan penelitian oleh Einaudi et al. Tahun 2003, bahwa yang dimaksud dengan sulfidasi ini kurang lebihnya adalah fugacity sulfur. Atau begini gampangnya, jadi nanti kalau high sulfidation epithermal itu mempunyai mineralogi tertentu, di mana nanti mineralogi tertentu itu dia akan memiliki valensi sulfur yang tinggi. Sedangkan kalau low sulfidation, dia akan memiliki bilangan valensi S yang rendah. Atau saya kasih contoh begini, kalau fluida high sulfidation epithermal itu kan lebih relate dengan SO2 atau SO2, kemudian H2SO4. Nah, itu nilai S di dalam senyawa itu memiliki nilai valensi yang tinggi. SO2 itu kan O-nya minus 2 ya, berarti kali 2, berarti S-nya bernilai valensinya plus 4. Kalau H2SO4, berarti O-nya minus 2 kali 4 minus 8, kemudian H itu plus 1 kali 2, berarti nilai bilangan S-nya adalah plus 6. Nah, sekarang kita lihat kalau low sulfidation epithermal bagaimana. Kalau low sulfidation epithermal, dia fluidanya H2S atau H2S. H tadi plus 1 kali 2, 2, S-nya nilainya minus 2. Nah, itu. Gampangnya seperti itu untuk melihat kenapa sih ini dinamakan high sulfidation, ini intermediate sulfidation, ini low sulfidation itu bagaimana itu. Penamaan itu didasarkan pada itu. Nah, tentunya penamaan semacam itu sangat susah aplikasinya di lapangan, teman-teman ya. Jadi sangat sulit sekali kalau kita belum melihat hal-hal yang lebih detail seperti mineraloginya seperti apa,
fluid inclusion-nya seperti apa, isotop studinya bagaimana. Nah, kita mencoba untuk mengarahkan teman-teman juga untuk melihat practical approach-nya. Jadi, apa-apa saja sesuatu yang lebih praktikal, yang lebih praktis, yang bisa kita gunakan untuk bisa mengobservasi tipe deposit apa yang sedang kita lihat, apa yang sedang kita pegang ini. Jadi saya coba melihat atau menggunakan best practice dari Noel C. White tahun 2019 ya. Jadi parameter-parameter itu disebut sebagai observation parameter atau parameter observasi. Nah, isinya apa saja? Yang pertama adalah deposit form, kemudian alteration, mineralogi, zoningnya seperti apa, kemudian geng mineral, teksturnya seperti apa, kemudian ore mineralogi dan teksturnya seperti apa, kemudian ore chemistry, geochemical zoningnya seperti apa, dan yang terakhir adalah litologi dan struktural fitur yang ada. Jadi teman-teman, nantinya ketika teman-teman melakukan atau mengobservasi, mengidentifikasi suatu batuan, outcrop maupun deposit, gunakan yang disebut sebagai observation parameter ini, setidaknya 6 ini yang harus deskripsi. Ya. Tentunya, dengan kombinasi antara academic approach dan practical approach itulah kita akan mendapatkan kombinasi yang perfecto. Sampai di sini jelas ya? Kita next. Nah, sebelum nanti kita melihat lebih jauh tentang observation parameter tadi, saya ingin menjelaskan sekilas mengenai seberapa penting sebenarnya deposit epithermal itu. Jadi, deposit epithermal ini, dia secara occurrences-nya sangat luas. Jadi, di sepanjang magmatic belt di dunia ini, baik itu Eastern Pacific Belt, kemudian Tethys Belt, kemudian Western Pacific Belt, itu semuanya favorable buat endapan epithermal. Kemudian, kalau kita lihat dari segi besaran deposit, ya, deposit epithermal itu bisa sangat besar. Kita coba lihat misalkan Yanacocha. Jadi Yanacocha itu salah satu endapan high sulfidation epithermal di Southern America. Dia memiliki deposit sebesar 1.200 ton AU. 1.200 ton AU itu sangat besar. Dia mungkin kurang lebih 35 juta ounces ya, kurang lebih segitu. Kalau kita bandingkan misalkan dengan Pongkor yang kurang lebih 5 juta, itu 7 kali lipatnya. Jadi deposit ini bisa sangat besar sekali. Kemudian kalau kita lihat dalam tatanan global, deposit yang lebih dari 5 juta ounces, nomor satu memang 50% produksi emas dunia itu dihasilkan dari Witwatersrand deposit yang ada di South Africa. Luar biasa sih, setengah produksi emas dihasilkan di sana. Namun epithermal sendiri juga memegang peranan penting. Dia berada di nomor 2 dengan 12% deposit emas di dunia ini. Nah, khusus untuk high sulfidation epithermal, karena dia epithermal system, dia memiliki occurrences yang luas, ya, kemudian bisa sangat besar seperti Yanacocha. Dan poin yang menariknya adalah high sulfidation epithermal ini biasanya open pitable dan juga secara umum heap leachable. Nah, 3 atau 2 poin terakhir ini, open pitable dan juga mostly heap leachable ini sangat menarik untuk investor. Nanti coba teman-teman jawab ya, kenapa sangat menarik. Nanti silahkan dijawab dengan geologinya seperti apa, karena menariknya dia secara umum memiliki rate of return yang cepat. Jadi rate of return investment itu cepat balik modal. Rate of return, rate of investment, NPV itu secara umum relatif cepat di high sulfidation epithermal. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di mana kita bisa menemukan endapan epithermal? Jadi tadi kita sudah lihat bahwa secara umum endapan epithermal di magmatic belt, teman-teman ya. Dan Cilito Heidenkis juga sudah menjelaskan secara detail pada tatanan tektonik apa saja endapan epithermal itu bisa terbentuk sangat banyak ya. Dari A sampai J ini
di 10 tekanan tektonik ya. Tapi secara umum, high sulfidation epithermal ini dia berada di proksimal dari volcanic setting. Ya, proksimal dari volcanic setting. Dengan struktur yang berkembang biasanya kompresional. Sedangkan di low sulfidation, dia biasanya di distal dari volcanic system, dan dia relatively rifting atau extensional rezim strukturnya. Kemudian, pertanyaannya, di mana kita bisa menemukan endapan epithermal di Indonesia? Balik lagi, di mana pertanyaannya balik lagi, di mana kita bisa menemukan magmatic belt di Indonesia? Berarti dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi dari ujung Banda Aceh hingga tanah Papua itu semua magmatic belt. Jadi occurrences epithermal di Indonesia itu sangat panjang dan sangat luas sekali. Nah, ini yang tentunya menjadi challenge buat kita nanti sebagai generasi muda ya, untuk bagaimana bisa sustainability, bisa tetap sustain, menjaga sustainability dalam bagaimana kita bisa mendiscovery suatu deposit. Oke, kita coba untuk melihat lebih detail mengenai bagaimana genetik model ya di endapan epithermal. Jadi kita bagi saja dua endapan epithermal, yang pertama high sulfidation, kemudian low sulfidation. Kalau low sulfidation tadi di volcanic system ya, dia di pusat dari volcanic system, berarti dia relatively high terrain, kemudian fluidanya dia relatif oxidized atau sangat oxidized, kemudian dia ciri khas yang lainnya adalah dia fluidnya. Nah, kalau fluidnya sangat acid, dia akan membentuk suatu ciri khas ya, ketika acid fluid itu mengintrude suatu wall rock, maka wall rocknya akan bentuk vagi-vagi lead seperti ini. Kemudian di low sulfidation epithermal, karena dia di distal volcanic system, jadi relatively low terrain, kemudian flux dari meteoric waternya sudah sangat dominan, sehingga fluidanya dia relatif reduce, kemudian salinity-nya tentu sudah sangat rendah, kemudian pH dari fluidanya juga mendekati netral. Kemudian kita masuk lebih detail di bagaimana genetik model di high sulfidation epithermal. Nah, ini kalau endapan high sulfidation epithermal ini, genetik modelnya sebenarnya masih sangat debatable. Jadi kalau nanti teman-teman baca paper-paper yang berkaitan dengan high sulfidation epithermal secara khusus, itu bahkan setiap paper itu bisa menegasikan paper yang lain, genetik modelnya. Nah, saya coba untuk menjelaskan salah satu yang saya pilih, yang mungkin juga paling terkenal ya, paling sering digunakan oleh geologis di high sulfidation epithermal, yaitu Arribas tahun 1995, bahwa genetik model dari high sulfidation epithermal ini ada dua fase. Yang pertama, itu adalah fase gas, di mana fase ini dicirikan oleh naiknya magmatic vapor ya, magmatic vapor, yang kemudian magmatic vapor ini bisa membentuk alteration zonation yang sangat luas. Nah, pentingnya fase ini, fase pembentukan alterasi ini bisa menjadi ground preparation untuk mineralisasi. Namun, ya ada namunnya nih. Namun, karena density-nya yang relatif rendah, karena dia sifatnya gas tadi, dia tidak bisa atau kurang bisa membawa metal dengan jumlah yang signifikan. Kemudian, fase yang selanjutnya adalah fase liquid rich ya, fase liquid rich. Di fase ini fluidanya liquid ya, relatif liquid, tidak gas lagi seperti tadi, dan di fase inilah mineralisasi itu terbentuk. Jadi di fase ini mineral-mineral biji masuk nanti di dalamnya AU itu akan terdeposisikan pada fase ini. Jadi gampangnya begini, kalau fase gas itu layaknya kita
membangun rumah, ya, fase gas itu. Nah, kemudian fase yang liquid ini yang mengisi rumah itu. Jadi kalau rumah kosong kan nggak ada artinya ya. Nah, makanya perlu diisi oleh bapak, oleh ibu, oleh kita, istri, dan semacamnya. Jadi seperti itu, genetik model high sulfidation epithermal. Oke, kemudian bagaimana manifestasi dari endapan high sulfidation epithermal, ya. Jadi kalau kita tadi perhatikan ya, di high sulfidation epithermal itu kan dia volcanic center, kemudian high terrain, ya, berarti apa yang kita lihat di modern environment itu ya gunung api yang sedang aktif sekarang, kurang lebihnya seperti itu. Jadi dia high terrain, kemudian high sulfur content, kemudian clay-claynya juga clay-clay yang relatif acid karena fluidnya acid. Jadi nanti ketika kita barang itu di dalam ancient environment, nah kita akan dealing dengan ancient environment, apa yang kita lihat sekarang itu dulunya adalah seperti yang di modern environment ini. Jadi kita akan melihat bahwa endapan high sulfidation itu high terrain, yang digambar oleh Panto ini high terrain, kemudian sulfurnya nanti juga akan sangat kaya, dan clay yang menyusun high sulfidation itu juga sangat acid. Nah, mungkin itu yang pembukaannya. Nah, sekarang ini yang menurut saya paling penting, yang ingin sangat saya tekankan teman-teman. Jadi, untuk mengidentifikasi suatu deposit, baik dalam skala batuan maupun outcrop, hingga nanti dalam bentuk proyek yang relatif besar, itu teman-teman harus menggunakan apa yang disebut observation parameter. Jadi 6 poin yang akan kita bahas lebih detail ini adalah poin-poin yang harus kita benar-benar pahami. Bisa bilang bahwa, oh ini high sulfidation, oh ini intermediate sulfidation, oh ini low sulfidation, ini porphyry. Jadi teman-teman harus menggunakan 6 parameter ini. Nah, saya akan membahas lebih detail tentunya karena tadi saya high sulfidation, saya akan menjelaskan observation parameter di high sulfidation epithermal. Yang pertama, form of deposit atau bentuk dari deposit. Bahwa bentuk dari deposit high sulfidation epithermal ini secara umum dia bentuknya yang pertama ya carrot shape bodies, jadi seperti wortel. Jadi dia relatif bulky, bentuknya seperti wortel. Ya, itu salah satunya. Kemudian yang kedua bisa jadi dia sheeted-like alteration. Jadi dia seperti sisir ya, seperti itu ya, sisir, sheeted-like seperti itu. Kemudian sulfide rich sheet replacing reactive rock type. Nah, ini saya sendiri belum pernah lihat. Kalau melihat ini kan reactive rock type ini biasanya berkaitan dengan carbonate rock ya. Saya sendiri belum pernah melihatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah vein dan brachia bodies. Nah, ini yang banyak kami temukan di tempat saya bekerja ya. Seperti ini salah satu contohnya yang berwarna hitam ini ore body dari high sulfidation. Dia relatif bulky. Kalau kita coba lihat inset yang berwarna biru ini seperti ini, brachia related seperti itu. Untuk ukurannya teman-teman mungkin bisa lihat ya di sini yang berwarna bawahnya warna biru ini ADT track ya. Ya ini depositnya biasanya seperti ini, relatif bulky ya. Oke. Kita masuk ke observation parameter yang kedua, yaitu alteration mineralogy dan zoningnya seperti apa. Tadi kalau kita lihat secara genetik model, bahwa high sulfidation epithermal ini fluidanya acid ya. Kalau fluidanya acid, berarti clay mineralogi yang akan dihasilkan adalah tentunya acid-acid mineral juga gitu. Nah, berarti clay-clay mineralogi yang akan hadir di high sulfidation itu berkaitan dengan acid clay dan apa saja, yaitu alunite, kaolinite, pyrophilite, dispore, zunite, dan semacamnya. Untuk zoningnya nanti seperti apa? Karena tadi fluidanya acid, kemudian sifat rock itu biasanya netral ya atau relatively base, makanya nanti secara gradasional atau secara zoning berarti pusat dari sistem high sulfidation itu dia acid, kemudian
dua akan berubah jadi banyak acid, moderate acid, sedikit acid, hingga netral, menjauhi dari sistemnya. Nah, dalam pendeskripsiannya, kita biasanya memiliki kesulitan untuk bisa membedakan mineral-mineral tersebut. Apakah dikite, pyrophilite, dispore, zoonite, kaolinite, kita biasanya kesulitan, sehingga kita membutuhkan tools lain, yaitu yang kita sebut sebagai ASD spektra atau juga PIMA. Ya. Tapi perlu diingat bahwa ada satu mineral kunci yang itu wajib untuk teman-teman bisa identifikasi di lapangan tanpa alat pun. Ya kecuali loop ya dan scratcher, yaitu alunite. Ini pertanyaan nih, kenapa alunite itu bisa diidentifikasi menggunakan loop, bisa diidentifikasi menggunakan scratcher pen, kenapa yang lain enggak? Nah itu silakan dipikirkan ya nanti pertanyaannya ya. Oke, kemudian alteration zoningnya seperti apa? Tadi sedikit saya sudah singgung bahwa zona sentral dari fluida high sulfidation itu dia akan acid, kemudian rich dengan quartz ya karena fluida hidrotermal itu kaya akan silika, kemudian dia akan berubah menjadi relatif lebih clay, ya. Acidnya berkurang, silikanya juga berkurang, sehingga akan secara gradual berubah menjadi advanced argillic, kemudian argillic, hingga yang paling luar yang sudah tidak berhubungan lagi yaitu profilytic alteration. Nah ini salah satu foto di daerah tempat saya bekerja yang berwarna merah ini ya, orange kemerahan ini dia silicic alteration, kemudian advanced argillic melingkupinya, kemudian yang paling luar ini yang berwarna abu-abu dia argillic alteration. Baik, lanjut ke observation parameter yang selanjutnya, yang ketiga ya berarti ya. Ketiga yaitu mineralogi dari gengnya dan juga teksturnya seperti apa. Untuk high sulfidation epithermal, jadi berarti cirinya apa? Satu, quartz ya. Quartz akan sangat dominan. Nah, yang tidak akan hadir karena fluidanya acid tadi, berarti calcite dan adularia. Kenapa? Karena kedua mineral ini dia mineral yang bisa terbentuk dalam kondisi yang netral. Sedangkan fluidanya sulfidation tadi kan sifatnya acid ya. Dan itu berkebalikan dengan low sulfidation. Kalau low sulfidation, kalsit, adularia itu sangat common sekali karena low sulfidation dia sifat fluidanya relatif netral. Kemudian bagaimana dengan teksturnya? Tekstur dari geng mineralnya itu seperti apa? Nah, untuk high sulfidation, karena tadi acid, berarti dia dicirikan oleh suatu batuan yang telah mengalami reaksi dari si acid fluid itu sendiri. Jadi, kita akan melihat vagi quartz ya, seperti yang saya tunjuk ini, vagi quartz. Jadi, dia banyak-banyak lubangnya ya. Lubang ini bisa jadi kelas, bisa jadi mineral-mineral yang terlicing fluida yang asam itu. Kemudian bisa jadi selanjutnya adalah massive quartz seperti di gambar di bawahnya. Kemudian bisa hadir juga quartz clay ya ketika dia menjauhi dari feeder zone. Ini dia salah satu mineral pencirinya yaitu alunite. Ini well crystalline alunite ya, bisa kita lihat bentuknya. Nah, ini yang kristal alunite. Jadi yang bentuknya seperti clay. Oke, kita next. Kita masuk ke observation parameter yang keempat, yaitu mineralogi bijinya. Seperti apa ya di sulfidation? Jadi di high sulfidation ini, dia akan kaya oleh pirit. Ya, pirit ini sangat umum di hampir semua deposit. Kemudian yang menjadi penciri khasnya adalah hadirnya energite, luzonite, dan juga copellite. Dan dua mineral ini, energite, luzonite, dan copellite, itu jarang atau hampir tidak pernah ditemukan di deposit cold sulfidation. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Copellite ini yang berwarna biru, bentuk kristalnya flaky, ya, biru seperti tinta begitu. Kemudian
dia juga dibarengi dengan pirit ya, yang berwarna hitam keemasan itu. Kemudian gambar di bawahnya itu adalah energite. Untuk kristalnya tabular, berwarna hitam, striknya juga hitam. Dan ini salah satu bentuk energite yang hadir di dalam suatu batuan. Dia bisa filling fracture ataupun juga dia bisa sebagai vein. Dan ini diseminasi pirit ya, dia terdiseminasi dalam matriks maupun semen. Oke, kita sudah 4 parameter ya. Kita lanjut, masih ore mineralogi. Kalau tadi kita di sulfide mineral, kita di oxide mineral. Nah, oxide mineral ini kenapa kita bahas juga? Karena tadi high sulfidation epithermal itu kan deposit-deposit permukaan ya. Dia akan memiliki kontak yang cukup banyak dengan oksigen ya maupun dengan meteoric water atau water table. Nah, mineral sulfide tadi ketika terkenai oleh dua hal tersebut, baik itu oksigen maupun water table, dia akan bisa berubah menjadi oxide mineral. Nah, teman-teman, di high sulfidation itu setidaknya harus bisa oxide mineral. Yang pertama hematite, kemudian goethite, dan juga jarosite. Yang membedakannya bagaimana? Itu dari warnanya saja. Kalau hematite dia berwarna merah sekali, kemudian goethite dia orange kecoklatan, kemudian kalau jarosite dia relatif berwarna kuning. Jadi kenapa ini penting? Karena dengan kita bisa membedakan mineral oxide tersebut, kita diharapkan bisa mereka-reka dulunya oxide mineral tersebut sulfide-nya apa. Coba kita breakdown satu-satu. Ini saya ambil dari presentasinya Harrison tahun 2018, bahwa hematite ini dia hasil dari oksidasi kompleks sulfide. Kompleks sulfide itu bisa energite, bisa covellite, bisa pirit, chalcopirit, bornite, dan semacamnya. Kemudian yang kedua adalah goethite. Nah, goethite ini dia bisa dari diseminasi pirit halo dan juga chalcopirit di sekitar porfiri, ya. Kemudian yang ketiga, jarosite ya. Jarosite ini bisa terbentuk yang pertama dari alunite, kemudian dari pirit rich zone. Nah, dari ketiga ini ya, tentunya ketika kita lakukan vectoring, mana yang akan kita gunakan sebagai penciri ke arah mana ore kita, di secara umum dia berada di hematite zone karena dia hasil dari oksidasi kompleks sulfide mineral tadi, energite, kemudian covellite, luzonite, pirit, dan semacamnya. Oke, kita beranjak ke observation parameter yang kelima, yaitu style mineralisasi. Kalau tadi di yang pertama, kalau teman-teman masih ingat, itu adalah form dari deposit atau bentuk dari deposit. Itu skalanya skala deposit, skala besar ya, kita lihatnya skala besar. Nah, ini style mineralisasi ini konsepnya sama, tetapi kita melihat dalam hand specimen. Jadi, apa saja karakter-karakter mineralisasi yang hadir di endapan epithermal, khususnya high sulfidation. Yang pertama, yang paling dominan adalah diseminasi. Jadi diseminasi itu seperti layaknya titik-titik yang tersebar di dalam suatu tubuh batuan seperti itu. Nah, kita bisa lihat contohnya ya di yang saya lingkari ini. Jadi ini berwarna hitam-hitam ini pirit, terdiseminasi di dalam tubuh bagi quartz. Kemudian style mineralisasi yang selanjutnya adalah replacement. Jadi replacement ini dia menggantikan suatu yang ada di batuan itu digantikan oleh ore yang hadir. Jadi ini salah satu contohnya di yang berwarna kuning ini yang saya lingkarin. Dia limonite yang mereplace matriks dan juga semen dari batuan. Jadi semen dari batuan dalam hal ini breksi ya, dia di-replace oleh kehadiran dari limonite tersebut. Kemudian yang tidak kapan hadir itu yang berbentuk
veining seperti itu, dia sebenarnya relatif tidak common, ya, tapi tetap bisa kita jumpai di isolation seperti yang ada pada core ini ya. Jadi yang berwarna hitam ini energite, tadi gambarnya sudah kita tampilkan. Kemudian bisa juga ya dia bentuknya seperti ini ya yang tadi. Jadi kalau kita lihat breksi ini yang berwarna hitam-hitam ini dia neotocyte, hematit, dia mereplace matriks dan semen yang hadir. Itu. Nah, tentunya karakter high sulfidation yang sifatnya dia reaktif terhadap batuan sampingnya itu sangat berbeda ya dengan yang low sulfidation. Kalau low sulfidation itu kan dia structure regime-nya dia ekstensional, ya ekstensional, fluidnya tidak reaktif karena pH-nya tinggi, kemudian relatif reduce sehingga form mineralisasi yang hadir di sana bukan yang sifatnya reaktif seperti Vagicores dan semacamnya itu tadi ya, tapi lebih ke misalkan ini open space, kemudian stockwork, itu yang lebih dominan di low sulfidation. Kemudian bagaimana ore chemistry-nya? Jadi bagaimana asosiasi geokimia yang hadir di epithermal. Untuk di high sulfidation, karena dia tadi volcanic system-nya, berarti kalau volcanic system dia magmatic influx-nya masih sangat tinggi. Berarti deposit itu akan kaya HN dan juga memiliki rasio tellurium selenium yang tinggi. Nah, kalau kita bandingkan dengan low sulfidation, karena dia sudah menjauhi dari volcanic system, berarti magmatic content-nya sudah sedikit, kemudian meteoric water influx-nya sudah banyak, oleh karenanya dia metalnya secara umum tidak dicirikan oleh metal-metal yang relate dengan magmatik. Jadi dia akan kaya oleh Ag, kemudian Ag, Zn, dan semacamnya. Oke, ini yang terakhir dari observation parameter itu. Jadi, apa saja litologi dan struktur yang hadir di high sulfidation epithermal? Berarti tadi ya, kita balik lagi ke genetik. Kalau kita lihat bahwa high sulfidation itu volcanic system, berarti batuan yang akan relate dengan high sulfidation itu salah satunya adalah volcanic rock, ya, seperti misalkan andesit, kemudian tuff, ignimbrite, dan juga bisa jadi stok-stok dari intrusive rock bisa hadir di sana, dan juga breksi. Nah, nanti breksi ini akan kita coba sedikit per detail. Kenapa ini sangat penting juga. Kemudian trap site apa yang biasanya hadir? Ya, apa saja yang meng-trap endapan high sulfidation epithermal itu? Jadi biasanya yang mengetrap ya atau menjebak deposit high sulfidation itu permeable horizon, seperti ini. Jadi ketika horizon batuan kita ini permeable, seperti breksi tuff misalkan contohnya ya. Jadi high sulfidation akan lebih suka di breksi tuff ya dibandingkan dengan misalkan andesit yang relatif masif. Jadi dia akan bentuknya mengikuti horizon-horizon tersebut, relatively layering misalkan. Kemudian trap site yang selanjutnya bisa jadi struktur. Misalkan hadir di sana struktur dilational jocks atau misalkan flexure atau semacamnya. Kemudian trap site yang selanjutnya adalah brexia. Seperti ini. Jadi kalau breksi nanti karakteristik breksi itu kan dia memiliki perbedaan fragmen dan matriks yang cukup banyak ya atau cukup tinggi ya. Nah, di situ bisa menjebak endapan high sulfidation epithermal. Oke, ini sedikit saja saya jelaskan pentingnya pemahaman kita di breksi. Jadi kalau kita eksplorasi di endapan magma atau hidrotermal, breksi ini adalah salah satu yang harus kita sangat-sangat pahami. Karena hadirnya breksi ini di endapan magma atau hidrotermal artinya hadir rapid abrupt gitu ya. Jadi ada rapid ascending dari fluida di bawah ke atas sehingga dia membentuk tekstur-tekstur breksia. Oleh karenanya teman-teman perlu bisa mengidentifikasi tuh apakah breksi kita phreatomagmatik, apakah magmatic breksia atau hidrothermal breksia atau misalkan fault breksia. Itu pemahaman-pemahaman seperti itu
sangat penting sekali. Mungkin kita tidak bisa terlalu detail ya, karena membahas Brexit sendiri mungkin butuh satu bahasan khusus, karena saking banyaknya yang harus kita pahami. Oke, tadi kita sudah membahas sedikit banyak mengenai observation parameter, atau parameter-parameter apa saja yang harus kita observasi untuk bisa mengenerate bahwa batu ini, oh ini high sulfidation, oh ini intermediate sulfidation, oh ini porphyry. Nah sekarang saya minta tolong dibantu teman-teman. Ini saatnya kuis. Jadi silahkan teman-teman nanti coba untuk menebak dari A sampai J ini mana batuan yang berhubungan dengan high sulfidation epithermal. Jadi nanti ditulis aja di chat ya, for everyone gitu. Jadi nanti silakan ditulis, misalkan ada yang A, D, E, F, atau bagaimana gitu. Jadi silakan, mungkin saya kasih waktu 1 menit ya, Mas Faisal ya, untuk teman-teman bisa ini ya, mengidentifikasi ya, dari A sampai J ini mana yang relate dengan high sulfidation epithermal. Begitu Mas ya? Oke Mas. Oke, mungkin bisa dimulai dari sekarang, 1 menit. Ingat teman-teman, gunakan observation parameter tadi. Mulai dari bentuk deposit, alteration, tekstur, or mineralogi, kemudian apa aja? Litologi, strukturnya, bentuknya, style mineralisasi, itu coba digunakan. Lumayan banyak Mas kayaknya yang jawab di chat. Gimana cara lihatnya ya? Kok aku nggak bisa lihat ya? Apa karena aku full screen ya? Nggak bisa Mas Adit karena share screen. Oh, nggak bisa ya? Ya, saya lihat di partisipan ini banyak yang sudah expert ini. Seperti Mas Thomas, waduh. Ada juga Mas Tatski. Jawabannya mungkin nggak usah ya, dipakai Mas Tatski sama Mas Thomas. Ini yang udah jawab Mas, bagian besar BGI, Mas Adit. Ya. Ada BGI, Mm-hmm. terus BIGH, ada yang BG, BGJ, tapi kebanyakan pasti ada BG-nya ini, Mas. Ada BG-nya ya? Ya. Okay. Saya sebenarnya mau lihat jawabannya sih, tapi nggak bisa ya. Berarti mungkin saya langsung kasih tahu jawabannya saja. Nah, ini dia jawabannya. Sudah muncul, teman-teman? Jadi, tadi gunakan observation parameter. Jadi, high sulfidation tadi misalkan bentuknya seperti apa, alterasinya, teksturnya, yaitu yang berwarna pink ini. Jadi, yang B, kemudian yang G, ya, karena dia dicirikan oleh tekstur fagi, ya, bisa kita lihat di sini, bolong-bolong. Kemudian yang J. Ya, J ini, yang hitam ini energite, teman-teman. Kalau yang hitam emasan ini, kita pirit ya, tentunya semua sudah tahu ini pirit. Yang hitam ini dia energite. Jadi jawabannya B sama J ya. Ada yang benar nggak itu, teman-teman? BG sama J itu. Ada yang dapat 100 nggak? Oh, ada ya. Tapi bukan ada. Experience kan? Ada juga yang experience. Tapi sebenarnya kalau teman-teman tadi ada yang jawab H, itu ya bisa jadi benar ya.
meskipun dia stock quartz vein, tapi sengaja saya tampilkan foto yang tidak sepenuhnya porfiri ya, untuk menjebak sebenarnya. Jadi dia kalau kita lihat clay-nya, dia relatif relate dengan overprinting dari high sulfidation epithermal. Oke, anyway, teman-teman, yang penting dengan melihat apa yang sudah hadir di teman-teman tadi ya, di batuan-batuan yang sudah saya tampilkan, itu harapannya teman-teman nanti ketika di lapangan maupun nanti deskripsi di lab itu sudah lebih familiar bahwa teman-teman harus menggunakan 6 parameter tadi, kalau perlu ditulis ya, di kertas, ditempel, kalau praktikum aku harus oh ini loss oxidation, ini porphyry. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya sebelum oh iya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi kita sudah melihat sedikit banyak mengenai bagaimana cara kita mendeskripsi dengan baik dan benar di endapan epithermal, khususnya high sulfidation. Nah ini sekarang saya ingin mengarahkan ke teman-teman, sebenarnya secara praktis, secara praktikal itu deskripsi kita itu nanti mau diarahkan kemana gitu. Apakah cuman ya sudah kita tahu ini sulfidation, apakah cuman seperti itu? Atau sebenarnya deskripsi kita itu nanti akan menentukan hal yang lebih penting ke depannya. Nah, saya mencoba merangkum atau mencuplik dari best practice dari Pak Adi ya, Pak Adi Mariono di 2014 di MDI. Jadi dengan kita melakukan parameter-parameter observasi ini, kita diharapkan bisa setidaknya untuk mengenali hal berikut. Yang pertama adalah deposit. Apakah deposit kita berhubungan dengan high grade vein system, apakah berhubungan dengan disseminated AuAg oxide atau high sulfidation, apakah berhubungan dengan peripheral AU vein, atau berhubungan juga dengan porphyry. Jadi yang pertama tipe deposit ya. Kemudian yang kedua, dengan kita melakukan observation parameter itu, kita diharapkan memiliki sense kita ini sekarang berada di mana. Jadi misalkan kita sudah mengenal nih, kita di high sulfidation epithermal. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita ini di bagian apa? Apakah kita berada di distal zone, atau kita proximal, atau mungkin kita ternyata sudah di sentralnya atau di feedernya. Nah, itu balik lagi caranya ya dengan observation parameter. Kemudian yang ketiga, kita diharapkan mengetahui zoning dan juga size dari footprint yang hadir. Jadi footprint ini alterasi ya, jadi alterasi itu artinya jejak. Mineralisasi itu barangnya, kalau alterasi itu jejaknya. Nah, kita diharapkan bisa merecognize footprint kita. Semakin besar footprint, berarti harapannya engine-nya atau source-nya itu berarti semakin besar. Ya, misalkan telapak gajah itu, ya kalau telapaknya besar berarti gajahnya juga besar ya, nggak mungkin telapaknya besar tapi badannya kecil kan nggak mungkin ya. Ini harus kita recognize footprint ini. Kemudian yang selanjutnya, kita juga harus tahu kita ini sistem atau mekanisme akuitarnya bagaimana. Apakah kita berada di cap zone, atau kita di reservoir, atau kita di headway dari sistem mineralisasi. Kemudian yang terakhir, kita perlu mendeterminasi apakah batuan atau outcrop atau deposit yang kita lihat ini, apakah dia hipogen, atau supergen, atau steam heated product. Ya. Nah, dengan kita tadi sudah tahu observation parameter, ya, kemudian tahu tujuan melakukan observasi itu untuk apa, tujuannya ya sebenarnya untuk tahu dalam suatu sistem kita itu berada di mana. Apakah kita misalkan di atas ya di high sulfidation, berarti target kita target AU biasanya. Apakah kita berada di porphyry, misalkan kita berada di sini karena yang di atas sudah eroded, atau kita di intermediate sulfidation. Ya. Nah, dengan kita ada di salah satu dari
posit tersebut, nanti kita punya mimpi lagi ke depan, berarti oh dengan kita menemukan ini, kita masih punya chance untuk ketemu yang lain. Nah, seperti itu. Jadi itulah pentingnya, kenapa saya kembali tekankan bahwa deskripsi teman-teman, dalam hal ini adalah observation parameter yang harus dilakukan teman-teman itu harus benar-benar betul dulu. Kalau itu sudah betul, berarti nanti teman-teman akan memiliki sense yang bagus yang akan terbangun. Sehingga nanti ketika ditanya targetmu apa, seberapa besar, itu teman-teman akan sangat mudah menjelaskan. Jadi, we should know which we are dealing with. Kemudian, ya, untuk factoring to OR ini best practice-nya. Nah, ini saya coba rangkum ya, sedikit rangkum apa-apa yang sudah kami lakukan di JResource khususnya. Jadi, kalau tadi teman-teman sudah melakukan observasi, pertanyaannya bagaimana cara teman-teman memvisualisasikannya dalam sebuah visual yang bagus. Nah, yang kami lakukan itu yang pertama melakukan mapping yang benar dengan observation parameter dan di-record yang memungkinkan itu menggunakan yang disebut sebagai anaconda mapping. Jadi anaconda mapping itu gambaran sederhananya adalah kita berusaha melakukan pencatatan sedetail mungkin, kemudian sevisualis mungkin. Jadi kita menghindari penulisan secara deskriptif dan naratif, dan kita lebih mengutamakan visualisasi. Karena dengan visualisasi itu akan membentuk sense, ya, membentuk sense untuk melihat lebih jauh nanti seperti apa. Saya ambil contoh, misalkan kita lihat apa yang sudah kita lakukan ya. Ini salah satu outcrop ya. Kemudian kita lakukan sketsa, kemudian semua simbologi kita taruh di situ, baik itu kontak alterasi, kemudian struktur, fracture, fault, kita taruh semua di situ. Kemudian juga litologi, simbologinya kita tulis, alterasi kita warnai, kalau perlu juga ini kita lakukan di lapangan ya, kita warnai, sehingga kita akan sangat mudah untuk melihat, oh ternyata arah silika ini, atau quartz zone ini, berwarna pink ini, menjadi target kita ya tadi, oh dia arahnya northeast, berarti nanti saya akan ketemu northeast lagi di depannya. Tentunya hal itu akan lebih powerful dibandingkan dengan ketika teman-teman melakukan pencatatan saja. Oh, di lokasi X kita punya quartz, Fagi quartz berapa meter. Sudah, itu kan tentu tidak powerful. Nah, ini yang kami lakukan, mencoba melakukan semuanya sevisual mungkin gitu. Ini untuk catatannya. Kemudian setelah kita catat di lapangan dalam bentuk anaconda mapping, atau kalau tidak bisa anaconda istilahnya sedetail mungkin ya dalam mengambil data di lapangan, kemudian kita melakukan hand drawing mapping, hand drawing map. Jadi kita hasil dari lapangan semua kita tuangkan dalam factual map yang besar, misalkan A0, gambar yang tadi sudah kita buat, kita konversi skalanya ke dalam peta besar kita. Salah satu contohnya factual map kita ya di salah satu area di JResource. Jadi ini gambar-gambar outcropnya, semua data ada di situ, struktur, kontak litologi, kontak alterasi, kemudian vein density, veinnya apa saja, semuanya hadir di situ. Kemudian kita lakukan yang selanjutnya adalah melakukan interpretasi. Dalam interpretasi ini kita juga manual, hand drawing. Melakukan hand drawing di faktual yang tadi kita tampalkan di atasnya dalam skala yang sama, dalam area yang sama, kita lakukan hand drawing interpretasinya. Nah, pertanyaannya kenapa sih kita repot-repot harus hand drawing, kenapa enggak kita misalkan computerize, sekarang zamannya computerize ya. Nah, ternyata sense kita ketika kita melakukan semuanya hand drawing itu lebih terbangun. Jadi kita akan memiliki sense yang lebih maju dibandingkan ketika kita di komputer. Nah, tentunya kalau kita diskusi di hand drawing mapping itu kan lebih enak ya. Misalkan kita
mapping 5 orang gitu. Kalau kita di komputer tentunya yang bisa lihat ya yang mengerjakan itu saja. 4 orangnya tidak bisa melihat atau tidak bisa memberikan input apapun. Nah, kalau kita semuanya hand drawing, nah kita bisa saling coret-coret nih. Wah, aku tidak setuju nih. Kontaknya seperti ini, harusnya seperti ini. Wah, aku nggak setuju nih strukturnya sepanjang ini, karena aku tidak yakin sepanjang ini. Nah, seperti itu. Hal-hal itu yang akan membuat peta kita itu akan lebih bermakna karena semuanya ide akan tertampung di dalam peta itu. Nah, kemudian setelah hand drawing, baik itu factual map maupun interpretation-nya, kita juga melakukan layer to layer terhadap data-data yang lain, seperti misalkan alteration yang tadi, interpretasi, kemudian geofisik, kemudian geokimianya seperti apa, kemudian clay zone dari ASD-nya seperti apa, hingga kemudian nanti yang terakhir adalah mineralization target kita itu bagaimana. Nah, itu bisa kita dapatkan dan bisa dengan mudah kita visualisasikan jika kita melakukan print out layer to layer approach ya dari factual map, interpretation, kemudian semua data-data sekunder yang lain. Jadi kalau nanti kita sudah berada di district scale, misalkan nanti teman-teman sudah berada di site, terus disuruh untuk melakukan mapping, jadi teman-teman harus melakukan sebaiknya ya, teman-teman harus melakukan factual map, hand drawing, interpretation, kemudian tidaknya 8 peta ini harus teman-teman bisa buat. Geological map, interpretation, alteration map, interpretation, mineralization map, geofisiknya seperti apa, geometrical map, dan semacamnya. Oke. Nah, ini yang terakhir. Jadi yang terakhir, saya ingin melihat ya atau memberikan gambaran challenge apa saja yang hadir di endapan high sulfidation epithermal. Yang pertama, ini menurut saya pribadi, yang menjadi challenge dari endapan high sulfidation epithermal ini, kita melakukan factoring ore body yang berada di zona lithocap. Jadi ini bisa dibayangkan nih, teman-teman, misalkan ini lithocap ya, ini semuanya acid clay yang tidak ada grade-nya. Nah, gimana cara teman-teman melakukan factoring di bawah permukaan untuk menemukan hal-hal seperti ini? Ini ore yang berwarna biru ini yang kita cari, dia fuggy quartz bodinya. Padahal di atas ini nih, di atasnya ore ini, dia alunite quartz zone yang tidak ada gold-nya, tidak ada sulfide-nya. Nah, tantangannya apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa melakukan factoring dari zona yang burn ore seperti ini ya, yang dia putih, clay rich, tidak ada sulfide-nya, sangat luas ya. Bagaimana cara kita nanti bisa melakukan factoring bawah permukaan untuk mendapatkan ore semacam ini. Dan ini nyata kita jumpai di salah satu lokasi kami ya, JRN. Dan permasalahan seperti ini harus sesegera mungkin bisa diselesaikan. Karena bagaimanapun juga ketika kita dealing dengan endapan high sulfidation, ya barang ini yang harus kita cari. Jadi tidak ada alasan buat kita menunggu terlalu lama, berproses terlalu lama untuk mencari ini, ya karena ini yang harus kita cari. Kemudian, tantangan besar yang kedua adalah menemukan deposit lain, yaitu porphyry copper di bawah lithocap system. Nah, ini saya mencoba mengencourage teman-teman ya. Jadi kan kita sulfidation nih, ini salah satu model endapan di presentasinya Bu Harrison 2017 ya. Di situ di deposit yang menjadi studinya Harrison itu dijelaskan bahwa sulfidation itu ternyata memiliki korelasi spasial, korelasi temporal, dan juga temporal kesamaan genetik dengan porphyry copper. Nah, tentunya ketika teman-teman ada di sini, tadi sense teman-teman itu bisa mengarahkan, oh, saya punya mimpi nih untuk menemukan hal yang lain gitu. Nah, salah satunya yang menjadi challenge ya sulfidation adalah bagaimana kita bisa melakukan identifikasi detail dari barang-barang yang hadir yang kita temukan untuk bisa mendapatkan porphyry copper.
Nah, ini tentunya ini future dream ya kepada semua geologis yang hadir di sini maupun teman-teman yang nanti akan masuk ke dunia praktikal, tentunya sangat encouraging ya buat kita untuk bisa menemukan hal lain gitu. Hal yang tidak terlihat tapi kita bisa lihat dan kita bisa temukan. Nah, itu tentu yang namanya discovery itu mimpi semua geologis. Dan ternyata memang ada ya. Salah satu contohnya misalkan Tumpang Pitu ya. Itu menjadi mimpi kami juga di site Bakan ya, site kami untuk coba melihat adakah potensi ke sana gitu. Nah, ini salah satu yang bisa kita identifikasi ya, misalkan hadirnya quartz vein yang seperti deposit porfiri yang kita temukan dia overprinting di isobidation, kemudian kita bisa menemukan vein diorit kelas juga di dalam diatom breccia, kemudian vein after anhydrite veins gitu. Nah, ini yang challenging buat kita ke depan. Jadi itu mungkin presentasi dari saya ya. Mungkin terlalu lama ya waktunya. Jadi saya mengucapkan terima kasih terkhusus untuk guru saya ya, Pak Adi, Pak Dudi, dan Pak Jun, dan semua rekan-rekan yang membantu saya. Dan saya titipkan ke teman-teman ya, pesan yang saya dapatkan dari berinteraksi dengan beliau-beliau yang super hebat ini, bahwa setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa menjadi seperti beliau gitu. Karena mimpi kita kan menjadi seperti beliau atau beyond beliau gitu ya. Jadi yang pertama adalah to the field. Kita harus ke lapangan. Karena yang namanya geologis barangnya di lapangan. Tidak ada discovery, setahu saya ya, tidak ada discovery di dunia ini itu yang ditemukan dari komputer. Jadi semuanya di lapangan. Kemudian setelah pergi ke lapangan, kita harus membaca beberapa publikasi atau paper-paper yang terkait. Untuk apa? Untuk bisa memberikan feedback. Oh, ternyata yang kita lihat ini tuh ternyata ini loh. Oh, ternyata apa yang kita lihat tadi tuh misalkan, oh kita menemukan quartz vein di dalam high sulfidation epithermal, itu kan tidak common tuh. Oh, ternyata di paper ini disebutkan, oh ini bisa jadi top of porphyry. Nah, semacam itu kan bisa kita dapatkan dari paper-paper yang kita baca. Kemudian yang terakhir tentunya share apa yang teman-teman punya ke teman-teman yang lain. Baik itu mungkin teman sebangku teman-teman, teman sekelas, maupun nanti ke jenjang yang lebih gitu. Misalkan seperti yang Pak Adi lakukan, yang sering melakukan sharing ke kampus-kampus seperti itu. Karena dengan sharing itu kita akan diuji pengetahuan kita, seberapa jauh kita memahami dan seberapa jauh kita bisa menjelaskan ke orang lain. Ya. Jadi pesan saya 3 ini tentunya pesan buat diri saya pribadi dan juga buat teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya di 3 hal ini. Baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand kalau untuk bertanya secara langsung. Kemudian kalau tidak bertanya secara langsung bisa via chat. Oke, ada satu. Mas Adi, yang udah bertanya. Siapa ini ya? Oke, mungkin yang bertanya via chat dulu ya. Mantap presentasinya Bang, dari Lalu Faizin ini. Izin bertanya, bisa dijelaskan maksud dari vectoring menggunakan mineral lempung? Apakah vectoring ini bisa dikuantifikasi? Terima kasih. Tadi siapa yang bertanya? Maaf. Lalu ini Faizin, ya, Bang. Mas Lalu Faizin ya. Ya. Oke. Wah, pertanyaannya bagus ini, Mas. Jadi apakah maksud dari vectoring menggunakan mineral lempung ya? Mineral lempung ini berarti alteration mineral ya. Nah, ini sangat penting sekali, Mas. Jadi, tadi sudah sempat saya singgung ya, gimana
bahwa deposit-deposit itu memiliki zonasi mineralogi alterasi tertentu. Misalkan dengan kita menemukan silicic zone, kemudian allonates, berarti kita mendekati zona feeder. Kemudian semakin keluar, dia akan lebih ke clay zone ya, seperti misalkan kaolinite, dikite, hingga yang paling luar yang sangat tidak berhubungan, yaitu seperti kloritik, epidot, dan semacamnya. Jadi, factoring itu menjadi sangat penting, dan itu sangat krusial. Kemudian, apakah factoring ini bisa dikuantifikasi? Nah, ini bisa juga, Mas. Kita bisa melakukan kuantifikasi menggunakan tools ya. Kalau kuantifikasi berarti kita sudah menggunakan tools kan ya. Nah, salah satunya menggunakan ASD Spectra, atau kita juga bisa menggunakan PIMA. Jadi, di salah satu hal yang bisa kita dapatkan di ASD itu, ASD Spectra, tools itu, kita dapatkan nilai kation dari alunite. Jadi itu sangat penting juga, karena dengan kita mendapatkan nilai kation itu, kita bisa menentukan nanti alunite mana yang lebih panas. Jadi kan kalau kita factoring itu, kita mencari sumber panas nih. Nah, jadi kita mencari sumber panas. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan ya ASD tadi. Dengan misalkan Na alunite, itu lebih panas ya, lebih vektor ke ore dibandingkan dengan kalium alunite. Nah, nanti itu bisa kita gunakan, Mas. Dan itu bisa kuantifisir. Jadi misalkan Na alunite ini punya angka 2.400 ya. Saya kurang tahu detailnya sih. Kemudian untuk K alunite misalkan 2.200 gitu ya. Nah, artinya nanti ketika kita zonasi yang kita temukan itu mengarahkan ke 2.400, berarti itu semakin panas, dan itu semakin mengarahkan kita ke factoring to ore-nya, Mas. Jadi, kesimpulannya factoring menggunakan mineral lempung ini bisa, dan sangat bisa, dan apakah bisa dikuantifikasi, itu juga bisa menggunakan tools. Oke, Mas Adit. Mungkin cukup jelas ya, Mas. Joakim Cap nih, Mas, mau tanya langsung. Silakan kalau mau boleh. tanya langsung. Siap. Selamat sore. Makasih banyak, Bang. Presentasinya sangat informatif. Nama saya Joakim dari Sekolah Tinggi Teknologi Mineral Indonesia. Bang, di sini saya mau tanya yang hubungan dengan tadi untuk misalnya parameter observation, misalnya di yang berkaitan dengan clay minerals seperti kaolin, dikit sama porphyrit. Nah, yang itu kan yang susah kalau ketika kita untuk identifikasi di lapangan. Kalau alunit itu bisa kita identifikasi, Bang. Nah, sedangkan mineral clay itu kan sebagai apa itu ya untuk bisa kita mengetahui perubahan mineral setiap atau gimana, Bang? Ya. Yang pertanyaan kedua mengenai zonasi boilingnya, Bang. Nah, zonasi boilingnya itu seperti apa, Bang? Sehingga ketika kita pemetaan atau kita eksplorasi apa, selalu kita ingin mencari misalnya zona boiling. Nah, zona boiling itu fungsinya seperti apa sehingga kita bisa mengetahui precious metal seperti apa, Bang. Dan lagi, Bang, mengenai ini, Bang, untuk mengetahui proses atau perubahan misalnya ke mineral kan, Bang, misalnya kan kayak tadi ada di high sulfurase seperti fagi-fagi gitu kan, Bang. Nah, itu kan ada lubang-lubangnya seperti itu, Bang. Kalau misalnya pengayaan atau enrichment mineral yang berkali-kali di situ, bagaimana bisa membedakan bahwa ini yang datang duluan baru ini lagi, sehingga gini, Bang. Terima kasih. Ya, banyak ya pertanyaannya. Oke, saya coba satu-satu ya, sesuai apa yang saya tahu. Jadi tadi kalau nggak salah pertanyaan pertama tuh bagaimana cara kita mengidentifikasi mineral lempung ya? Iya, itu ya, Bang. Mas ya. Iya. Nah, kalau di high sulfidation tadi, mungkin saya coba share screen lagi ya.
Sudah terlihat belum Mas screen-nya Mas? Sudah, Bang? Sudah ya. Ini aja deh. Nah, untuk clay tadi, Mas, jadi kalau clay itu, di isovidation epithermal itu kan salah satu yang mencirikan itu kan alunite ya, yang sangat, dan memang harus bisa kita bedakan kalau ini alunite gitu. Jadi mungkin saya langsung jelaskan aja kenapa alunite bisa dibedakan ya, karena dia sebenarnya bukan clay mineral, karena dia kristalin, dia punya scale Mohs yang relatif lebih keras, 3,5 sampai 4, yang beda sekali dengan clay ya. Nah, kalau clay misalkan kaolinite, dikait pyrophyllite ini kita perlu tools, Mas. Karena kita tidak bisa langsung tahu, oh ini dikait, oh ini pyrophyllite, ini diaspor gitu. Tapi ketika kita nanti di lapangan, pertanyaannya kan kita nggak tahu nih, kita ini sebenarnya dealing di apa sih gitu. Ini kok claynya misalkan warnanya putih aja gitu. Nah itu teman-teman perlu melihat observation parameter yang lain. Tidak harus menggunakan satu parameter saja, tapi perlu menggunakan parameter yang lain. Seperti misalkan teksturnya seperti apa, kemudian mineraloginya bagaimana, kemudian bentuk atau style mineralogi. Nah itu baru nanti bisa mengenerate bahwa oh ternyata clay yang tidak bisa kita identifikasi ini sepertinya mengarahkan kita ke deposit seperti ini, nah, begitu. Jadi kita perlu banyak input data, Mas. Jadi nggak cuma satu data bahwa ini clay-nya apa bisa mengenerate bahwa ini deposit ini, itu tidak disarankan. Jadi kita perlu melihat parameter yang lain gitu. Tapi salah satu yang ini trik di lapangan ya untuk membedakan ini apakah clay relate dengan high sulfidation atau bukan itu, biasanya kalau high sulfidation epithermal related clay itu dia biasanya putih dan lebih terang, Mas. Jadi dia relatif lebih terang begitu warnanya, putih gitu. Kalau yang hubungannya dengan low sulfidation atau intermediate sulfidation itu biasanya relatif agak keabuan, agak gelap gitu, Mas. Itu menjawab nggak, Mas? Terima kasih, Bang. Jawab. Kemudian yang kedua ya, berhubungan dengan boiling. Nah, sebenarnya kalau ore mechanism deposition di isovidation ini belum ada model yang benar-benar bisa kita jadikan pegangan, Mas. Jadi nanti kalau Mas lihat-lihat paper yang lain ya, bisa jadi Aribas, kemudian Cook, atau yang lainnya, itu mereka masih sangat debatable bagaimana mekanisme pendeposisian ore di high sulfidation. Kalau di low sulfidation epithermal itu sudah sangat yakin sekali bahwa yang namanya boiling itu adalah main dari bagaimana mendeposisikan ore. Jadi yang namanya sistem, yang namanya kita berada di boiling, ya mekanisme boiling itu sudah sangat dipahami bahwa itu secara garis besarnya itu yang menjadi mekanisme pendeposisian ore di low sulfidation. Nanti seperti mixing itu relatif tidak terlalu dominan, tapi kalau di low sulfidation dia boiling. Nah khusus di high sulfidation ini masih sangat debatable, Mas. Kita masih belum benar-benar tahu ya ore mekanisme depositionnya seperti apa gitu. Saya baca paper terakhir pun ya dari David Cook itu dia malah menegasikan apa yang dimodelkan Aribas ini. Jadi dia masih sangat mempertanyakan genetik model dari Aribas ini, bagaimana ore mechanism depositionnya. Nah tadi saya sedikit memberikan gambaran aja. Kalau boiling kan di low sulfidation epithermal ya, itu salah satu yang bisa kita lihat di lapangan itu tekstur dari vein yang hadir, Mas. Jadi kalau sistemnya nanti kita mendekati boiling itu nanti teksturnya dia biasanya lattice. Lattice itu berarti seperti ini, yang berwarna kekuning-kuningan di tengah ini, Mas. Kelihatan nggak ya? Nah, ini lattice bladed quartz replacement. Oh, ini kayaknya kalsit ya? Ya, kalsit. Jadi nanti kalau teman-teman, kalau di low sulfidation epithermal, itu yang menjadi targeting ya yang
bonanza itu biasanya di boiling, dan salah satu tekstur yang mencirikan lattice bladed ini Mas, lattice bladed quartz replacement. HS kita masih saat ini, setahu saya dari paper-paper yang saya baca, termasuk paper terbaru David Cook, itu masih belum bisa menjelaskan mekanisme deposisi ore. Jadi kita masih belum benar-benar tahu mekanismenya seperti apa, penciri dari teksturnya seperti apa. Gitu sih Mas, kalau lebih detail di masalah academic approach-nya begitu, gitu, yang pernah saya baca gitu ya. Makasih banyak Bang. Kemudian yang nomor tadi, bagaimana cara kita mengetahui cross cutting ya dari misalkan Fagi gitu, mana yang lebih duluan, ya itu ngelihatnya apa ya Mas ya? Kalau kan tadi gini deh gampangnya, kita lihat genetic model. Ya kalau genetic model ini kan fase pertama itu kan fase pembentukan altrasi Mas ya. Jadi dia barren Fagi quartz gitu. Nah, fase selanjutnya itu adalah fase yang biasanya main ore deposition stage. Ini bisa jadi veining, jadi bisa jadi energized period veining yang memotong di Fagi quartz barren tadi, atau bisa jadi dia juga mengisi Fagi-Fagi yang hadir, yang terbentuk dari fase gas yang pertama ini. Gitu sih Mas, jawaban yang bisa saya berikan. Menjawab nggak ya? Makasih Bang. Sip. Cukup informatif Bang. Makasih. Oke, terima kasih Mas Joakim ya udah bertanya ya. Sebelum dilanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas Adit, mau tanya dulu nih Mas, karena Mas Adit di set dan ada perbedaan waktu 1 jam ya dengan WIB. Karena di sini udah ada 8 pertanyaan nih, kira-kira mau dijawab semua atau enggak? Kalau misal mau dijawab mungkin 10 menit lagi kan udah mau buka puasa nih Mas Adit nih di Sulawesi Utara ya. Mungkin bisa buka puasa dan sholat maghrib dulu, baru nanti seperti yang kemarin dilanjutin lagi tanya jawabnya. Kalau misal nggak mau dijawab semua, misal cuma 5 pertanyaan aja, nanti Mas Adit bisa taruh email, tuliskan email, nanti bisa dijawab via email gitu Mas Adit. Gimana? Ya, mungkin kita batasin 1 karena saya kurang lebih 5 menit lagi sudah menjelang berbuka puasa. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti mungkin bisa via email saja ya, atau mungkin chat WA, bagaimana nanti. Oke. Gimana teman-teman? Oke, jadi seperti itu karena ya teman-teman. Saya lihat masih banyak ya. Jadi kayaknya nanti satu lagi. Iya, habis maghrib nanti teman-teman juga menunggu terlalu lama. Gitu Mas. Mungkin 1 pertanyaan lagi ya. Oke, 1 pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Jadi mungkin Mas Adit bisa menuliskan email dan nomor WA mungkin. Jadi teman-teman yang belum sempat pertanyaan belum sempat terjawab bisa dijawab langsung via WhatsApp, dan teman-teman juga bisa langsung dan via WhatsApp seperti itu ya teman-teman ya. Mohon maaf karena kita 1 jam berbeda dengan Mas Adit untuk teman-teman yang di WIB, jadi mohon maklumnya seperti itu. Ya, mohon maaf ya teman-temannya karena udah menjelang maghrib begitu. Jadi nanti juga waktu kita untuk sholat Isya dan semacamnya untuk persiapan mungkin kurang ya, nanti juga teman-teman juga akan menjelang maghrib juga. Jadi mungkin 1 pertanyaan lagi, nanti insya Allah saya akan jawab nih pertanyaan-pertanyaan yang lain via email atau WA. Oke Mas Adit, ini pertanyaan terakhir dari William Janesta. Izin bertanya Pak, untuk tantangan porphyry copper sendiri bisa dieksplorasi dengan survei geofisika, mungkin MT atau CSAMT, atau ternyata dari geofisik sendiri masih ada tantangan lain Pak dalam mendetek porphyry copper? Terima kasih. Oke Mas, jadi pertanyaannya berhubungan dengan vectoring ya. Nah itu salah satu challenge-nya. Jadi kalau di porphyry itu karena
biasanya barangnya concealed ya di dalam lithocap system atau hydrogenation epithermal system. Makanya kita perlu tools-tools lain. Ya, salah satunya ya geofisik ini. Jadi sangat memungkinkan sekali untuk kita bisa mendeliniasi porphyry target berdasarkan geofisik. Jadi berdasarkan magnetic, resistivity, chargeability, gravity, dan semacamnya ya. Itu sangat memungkinkan dan bisa jadi sangat powerful. Tapi balik lagi bahwa yang paling penting itu geologinya, Mas. Jadi geologinya teman-teman harus punya reason dulu nih. Misalkan kenapa sih ini high magnetic gitu. Kalau memang secara geologi tidak memungkinkan atau ada misalkan data bore yang mengintersect high magnetic itu tapi tidak mengindikasikan hadirnya porphyry ya, yaitu tidak bisa jadi salah satu vectoring yang kuat karena bagaimanapun juga jurinya itu geologi gitu. Tapi memang eksplorasi menggunakan tools-tools lain itu sangat dimungkinkan. Gitu, Mas. Oke, semoga terjawab ya dari William Janista tadi. Jadi karena keterbatasan waktu, jadi kami dari panitia mengucapkan terima kasih sudah ikut bergabung teman-teman dan ikut meramaikan juga pada acara MGI SC Webinar Series. Jangan lupa untuk join next episode MGI Webinar Series besok Jumat. Akan ada Mas Audi yang akan sharing tentang geophysical pattern di sistem porphyry dan epithermal. Kemudian stay positif, stay produktif, stay healthy, and stay at home. Mungkin seperti itu. Dari Mas Adit mungkin. Ya cukup, Mas. Ya. Makasih sudah meluangkan waktunya teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan. Halo, Dek. Kamu di depan kah? Untuk file PPT dan rekaman dari sharing online sore ini nanti akan kami share via email masing-masing. Jadi teman-teman yang mungkin tadi ikut di bagian tengah atau pas akhir akan tetap dapat rekaman dari awalnya. Seperti itu. Terima kasih. Mas Adit, terima kasih waktunya Mas Adit sudah meluangkan waktunya di sharing santai ini.